Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya guys, channel Dadung Gapuk Farm. Sebelumnya guys, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila di saya pribadi maupun keluarga ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan nggih, mohon dimaafkan nggih. Di hari yang baik ini semoga kita semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekine, dan ternaknya juga semakin baik, semakin bagus, semakin banyak. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di siang hari ini kita mau membahas perawatan cempe dari lahir sampai usia sapi atau sudah mandiri ya, khususnya di peternakan saya. Nah, ini yang kemarin sudah ada videonya, waktu video pembuatan kandang breeding itu. Ini ada cempenya nih, yang cempe yang kemarin saya video. Ini indukannya. Kita khususkan sekarang, khusus pembahasan perawatan di kandang Dadung Gapuk Farm. Oke, kalau perawatan di sini nggih, di peternakan saya di Dadung Gapuk Farm ini full, tidak mengenai tangan atau tidak kita tidak kita dot, tapi full sama induknya kayak gini. Jadi nyusunya sama induk, tidak kita pisahkan. Jadi kayak gini tuh. Yang kemarin di kandang itu kan, yang video ukuran kandang ternak itu kan kemarin sudah kelihatan ya, tuh ada lubang di bawah itu. Nah, di bawah ini ya, tuh kelihatan. Sini kayak gini. Masuk ke ini ya, perawatannya dari melahirkan. Di sini tuh untuk yang melahirkan biasanya kalau ketahuan sama kita, saya apa yang lain ya, atau yang di rumah, pokoknya kalau ketahuan kalau mau melahirkan, kita tunggu itu perawatannya gitu. Pertama dari melahirkan. Kalau sudah melahirkan, pertama kita bersihkan dulu. Nah, ini kita bersihkan hidung sama bagian mulut mulut cempe. Kenapa kalau dibersihkan? Intinya sebenarnya tuh cuma untuk membersihkan air ketuban cempe tadi, agar tidak tertelan atau masuk ke pencernaannya cempe. Itu nanti jadinya kurang bagus ya, bisa keracunan, keracunan ketuban. Jadi yang pertama itu setelah melahirkan, yang kita bersihkan itu yang pertama mulut sama hidung, membersihkan air ketubannya. Nah, dari depan ini air ketuban kita bersihkan, kita lap haru badan. Itu yang kedua kita fokus ke ari-ari. Nah, ke ari-ari itu apa ya, puser apa, nah, kayak gini tuh di bawah nih pusernya. Puser udah kering sih. Dari puser kita berikan, kalau ada betadine kasih betadine, kalau ada revanol atau semacamnya ya diberikan ke pusernya. Tapi kalau di sini saya kasih abu dari bakaran, api itu ya. Dari abunya kita oles-oleskan ke puser.
Tujuannya itu biar tidak terkena infeksi. Jadi biar tidak infeksi ya, kita berikan ya seadanya sih sebenarnya. Kita masuk ya, tuh, agar tidak terkena infeksi. Aduh, kita masuk dulu. Nih kayak kemarin ini. Agar tidak kena infeksi. Nah, ini kelihatan sampingnya juga. Agar tidak kena infeksi diffuser ya. Terus yang ketiga, setelah booster diberikan ini ya tadi Revanol atau abu bakaran tadi, kita berikan ke ibunya juga, ke induknya. Induk itu bagian ekor nih, di ekor atau di kemaluannya gitu. Biasanya kan masih keluar darah-darah kayak gitu, air ketuban tuh masih belepotan kayak gitu. Kita berikan abu bakarnya tadi, kita berikan ke belakangnya sini, ke kemaluan, agar tidak dihinggapi lalat, biar cepat kering. Nah kalau udah dihinggapi lalat, biasanya itu paling parah itu nanti akan terus ditelori lalat kayak gitu. Dia akan grogoti bagian ekornya. Kalau ketahuan masih aman, masih bisa diobati. Tapi kalau kadang paling sering tuh nggak kelihatan, soalnya dia di bawah ekor. Biasanya kayak gitu tuh di bawah ekor. Ada kutunya belum? Kutu nggak kelihatan nih kutunya nih, kecil. Jadi kita berikan ke bawah ekornya, ke kemaluannya juga, agar tidak dihinggapi lalat. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama kita bersihkan mulut dan hidung. Yang kedua kita berikan ke pusar cempe. Yang ketiga kita berikan juga kepada induknya, ke kemaluannya atau ke bulu ini, bulu rewosnya ini. Yang pertama tuh biasanya tuh lalat tuh kayak gini, hinggap di sini dia bertelur. Nah, itu dia keluar masuk. Biasanya kayak gitu. Jadi dia bertelur di sini, nanti anakan lalatnya itu makan ini, habis dia ekornya itu bisa putus. Ekor kayak gini bisa putus bro. Nih kotor ini. Ya paling ini bisa putus karena kemakan anakan lalat itu, set kalau di sini ya. Jadi mohon diperhatikan. Perawatan di sini tuh kayak gitu. Nah lepas dari itu kita susukan, kita bantu untuk pemberian susu pertama. Karena untuk nyusu yang pertama itu di hari pertama sampai 3 hari itu biasanya agak susah. Aduh. Hari pertama sampai hari ketiga itu agak susah nyusu. Jadi harus dibantu ngepaske. Cempenya belum, udah di luar dia. Sini tidak bagus dari sini ya. Nah. Dibantu ngepaskan untuk susuan pertama sampai hari ketiga. Kalau udah dibantu, nanti untuk lepas di hari ketiga itu udah aman.
Tapi ingat, baru melahirkan itu jangan ditaruh atas, jangan taruh di kandang ya, kandang panggung dulu, diturunkan. Jadi sebelum, kalau kita ketahuan mau melahirkan, kalau bisa diturunkan aja. Jadi turunkan, jangan di kandang, turunkan aja indukannya. Nanti lahiran jadi di bawah kayak gini, di bawah gini aja, di bawah, nanti dia lahiran di bawah gitu enak. Nah nanti dari umur 2 mingguan atau 1 minggu lebih, 10 hari lah, itu baru naik ke kandang panggungnya. Nah, selanjutnya yang kelima nggih. Yang kelima mungkin itu udah nggak ada ini lagi sih. Sebenarnya udah aman. Tinggal pengecekan. 5 cara ini aja. Jadi rutin kita cek, kita bantu. Kita bantunya itu bantu memantau. Kadang ada indukan yang susah, apalagi diri. Kadang dia nggak mau menyusui anaknya, masih risih. Jadi di hari pertama sampai 10 hari itu biasanya kalau ada yang indukannya masih risih, dia nggak akan mau menyusui bolo. Jadi harus dipantau. Jadi sampai 3 hari itu tadi yang saya sebut di awal. Kalau sudah bisa, itu udah aman, udah enak. Ini usia cempe sudah 2 minggu. Ini 2 minggu ya. Alhamdulillah udah sehat-sehat. Ini udah aman. Dia kalau di sini di kandang saya, dia tuh keluar masuk kayak gini. Tuh, keluar masuk sendiri. Saran dari saya sih mungkin kalau untuk breeding lebih baik dibuatkan kayak gini bro. Ada lubang untuk keluar masuk cempe. Nah ini tuh kelihatan. Nah, cempe itu kalau udah umur 10 hari lebih, dia bakal jalan-jalan, main kayak gitu. Itu membantu pertumbuhannya gitu bro. Membantu pertumbuhan cempenya. Jadi lebih maksimal, lebih bagus gitu pertumbuhannya. Ini 2 minggu udah sebesar ini. Nyusunya juga kuat. Ini padahal betina, nggak ada jantannya. 2 ekor ini betina semua. Dekatkan ya. Ini umur 2 minggu. Nah. Enak bro tuh. Sudah kayak gini tuh enak meliharanya. Kita nggak perlu repot-repot lagi. Aduh, kau. Jadi gitu tadi untuk saran dari saya gitu, saran dari Dadung Gapuk Farm. Perawatan cempe di sini dari hari pertama. Kita saya rapikan dulu dari awal ya. Yang pertama, sebelum melahirkan itu, kalau ketahuan mau melahirkan, kita turunkan indukannya. Kita turunkan dulu. Enggak kita taruh atas atau di panggung. Kita turunkan kayak. Kalau sudah turun, nanti melahirkan di bawah. Itu yang pertama. Kalau sudah keluar, nanti pertama yang dibersihkan itu mulut sama hidung cempenya, dibersihkan ya. Dibersihkan dulu nih hidung sama mulutnya, biar air ketubannya nggak masuk, nggak tertelan. Oke, paham? Tuh, yang kedua. Yang ketiga, kita berikan abu bakaran atau betadin dan jenisnya, kita berikan ke pusar cempe dan ke kemaluan atau ke bulu.
daerah kemuluan induknya itu kita berikan abu bakaran. Nah, kalau sudah, itu yang ketiga tadi. Yang keempat kita bantu untuk pemberian susu pertama atau ngedot pertama kali atau minum susu pertama gitu. Kita bantu menyusu, kita paskan ke puting induknya. Itu yang keempat. Yang kelima, nanti di usia 2 minggu atau 10 hari itu baru naik ke kandang lagi induknya ya. Induknya kita naikkan, itu cempe pasti udah bisa lari-lari, dia udah bisa nyusu sendiri. Itu udah enak di usia 10 harian. Kita naikkan lagi induknya. Nanti cempe kalau disiapkan lubang kayak gitu, lubang kancil itu, nggak di kandang saya kayak gini, ini cempe sudah bisa keluar masuk sendiri, dia akan lebih cepat pertumbuhannya gitu. Itu yang kelima. Tapi kalau di kandang saja, nggak dinaikkan kandang, sebenarnya jangan. Kalau cempe kayak gini tuh sampai usia 1 bulan sebenarnya, kalau bisa di bawah, menghindari resiko keinjek indukannya. Tapi kalau udah kayak gini, ada lubang kayak gini, ini insya Allah aman. Jadi di usia sampai 10 hari itu dia sudah bisa naik turun, jadi space untuk tempat gerak indukan maupun cempenya itu lebih longgar. Jadi induknya di dalam longgar, di luar pun dia cempenya juga bisa lari-lari, bebas gerak. Kayak gini. Nah, lubang kayak gini ukurannya, kalau di sini ya, ukurannya lubang ini sama. Lubangnya ini ukuran kurang lebih 10 cm, 10 sampai 15 cm lebarnya ya. Tingginya ini 20 sampai 30 cm. Tinggi lubang itu. Ini di bawah palungan pakan ya. Ini. Itu nanti sampai di usia 3 bulan. Sampai di usia 3 bulan dia aman belum, masih bisa keluar masuk. Tapi kalau udah 3 bulan ke atas, itu dia sudah nggak bisa keluar masuk. Jadi sini untuk usia 3 bulan ke atas itu udah full di dalam kandang kayak gini ya, kayak gini. Di usia ini tuh udah full di kandang, dia nggak keluar masuk lagi. Nah itu dia masuk tuh. Yang mau masuk dia. Untuk usianya itu, nah ini tuh dia masuk tuh kayak gitu, kelihatan ya. Tuh udah dalam lagi. Itu sampai di usia 3 bulan tuh kayak gini. 10 hari sampai 3 bulan dia bakal keluar masuk sendiri. Pertumbuhannya lebih maksimal, lebih banyak gerak ya. Nanti kalau udah 3 bulan ke atas dia udah nggak bisa lagi kayak gitu, di full di kandang. Itu udah aman banget, udah usia aman kalau di kandang. Kandang induknya juga udah tahu, udah gede kan ukurannya dia. Main-main sama induknya dia. Oke, mungkin ini sudah paham ya sampai di usia 3 bulan. Gimana terus kelanjutannya usia 3 bulan up itu biasanya udah usia untuk disape. Kalau di kandang saya sape itu di usia 5 bulan. Tapi ada yang 3 bulan juga ada. 3 bulan itu udah nggak mau nyusu dia cempenya, jadi dia udah full mandiri. Kalau udah full mandiri biasanya saya pisah dari indukannya,
indukannya itu nanti udah saya kawinkan lagi, jadi di usia 4 bulan cempe udah full mandiri, indukan juga sudah mengandung usia muda ya. Nah nanti usia 5 bulan udah full mandiri, udah sendiri-sendiri. Jadi cempe sama indukannya ini udah misah, udah saya bedakan kandang, nggak saya satukan lagi. Nah kayak gitu. Terus kalau di sini saya hitungan terus dulu. Jadi di usia dari melahirkan sampai 10 hari itu baru naik kandang, sampai 3 bulan nanti udah nggak bisa keluar kandang kan, kita kawinkan indukannya. Usia sampai 4 bulan kita sendirikan, kita pisah. Indukan sama cempe udah sendiri-sendiri, full mandiri semua. Kayak gitu muternya di sini. Kalau udah full mandiri udah enak, udah ngitung cuan. Yang jantan biasanya udah saya jual di usia segitu. Kalau betina enggak saya jual belum, insya Allah saya tahan buat indukan sendiri. Jadi kalau misal mau nyari jantan bisa, insya Allah bisa di sini. Di sini masih ada pejantan juga. Yang saya jual itu cuma pejantan, bukan betina ya. Oke, mungkin sampai sini sudah paham ya. Agak bulat-bulat memang, cuma nggih, semoga bisa dipahami karena saya juga masih belajar beternak. Jadi mohon nanti kalau misal ada salah-salah kata atau gimana nggih, mohon dimaklumi, masih belajar ini. Jadi sekiranya kurang lebihnya kayak gitu tadi perawatan di peternakan saya Dadung Gapuk Farm ya. Semoga kedepannya nggih lebih baik lagi, doakan dan bantu supportnya. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe juga agar lebih berkembang, agar lebih maju lagi, agar kita juga bisa saling support kedepannya, bisa saling membantu agar sukses ya. Sukses ya diharap ya, bareng-bareng. Jadi cukup sekian dari saya, dari Dadung Gapuk Farm. Saya selaku pemilik peternakan Dadung Gapuk Farm mengucapkan sekali lagi, mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila salah-salah kata nggih, mohon dimaafkan. Semoga kedepannya nggih bisa lebih baik lagi dalam kegiatan maupun usaha masing-masing. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.